Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira dengan NIM 12301030 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah praktek bisnis pendidikan. Baiklah, pertanyaan pertama, jelaskan urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan dengan memberikan contoh kemitraan yang efektif. Nah, menurut saya, kemitraan dalam bisnis pendidikan merupakan kerjasama yang dilakukan antar lembaga pendidikan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi masyarakat, maupun orang tua peserta didik. Tujuan utama dari kemitraan tersebut adalah meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pembelajaran, serta menciptakan inovasi yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Nah, kemitraan menjadi sangat penting pada era digital saat ini karena sekolah tidak dapat berjalan sendiri. Kebutuhan pendidikan semakin kompleks, mulai dari penyediaan sarana pembelajaran, peningkatan kompetisi guru, pemanfaatan teknologi, hingga pengembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, sekolah membutuhkan dukungan dari berbagai mitra agar proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif. Nah, ada beberapa urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui kemitraan, sekolah dapat memperoleh pelatihan, teknologi, maupun sumber belajar yang lebih baik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkualitas. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang lengkap. Nah, dengan demikian, dengan adanya kerjasama, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya dari pihak lain sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien. Lalu yang ketiga yaitu memperluas kesempatan belajar peserta didik. Nah, melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, ataupun lembaga sosial, peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata melalui seminar, pelatihan, praktek kerja, maupun kegiatan sosial. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Nah, sekolah yang memiliki banyak kerjasama biasanya dinilai lebih efektif, inovatif, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nah, salah satu contoh kemitraan yang efektif adalah kerja sama antar sekolah dengan perusahaan teknologi seperti Google for Education atau Microsoft Education. Nah, melalui kemitraan tersebut, guru memperoleh pelatihan penggunaan media pembelajaran digital. Nah, sedangkan peserta didik dapat memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran secara optimal. Nah, akibatnya proses belajar menjadi lebih interaktif dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Atau contoh lainnya adalah kerjasama sekolah dengan lembaga zakat atau organisasi sosial dalam penyediaan beasiswa bagi peserta didik kurang mampu. Nah, kemitraan seperti ini tidak hanya membantu meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian sosial kepada seluruh warga sekolah. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan bisnis pendidikan karena mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan, inovasi, serta memberikan manfaat bagi sekolah, peserta didik, dan masyarakat. Nah, lalu pertanyaan kedua adalah jelaskan kendala dalam praktek bisnis pendidikan di sekolah dan strategi yang harus dilakukan untuk menghadapinya. Nah, dalam praktek bisnis pendidikan tentu terdapat berbagai kendala yang sering dihadapi oleh sekolah. Nah, adapun yang saya pahami, kendala pertama adalah keterbatasan dana. Nah, banyak sekolah yang memiliki keterbatasan anggaran sehingga sulit mengembangkan program pendidikan. Nah, memperbaiki fasilitas maupun menyediakan media pembelajaran yang modern. Lalu yang kedua adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia.
Tidak semua guru maupun tenaga kependidikan memiliki kemampuan dalam manajemen usaha atau pemasaran pendidikan maupun pemanfaatan teknologi digital. Nah, lalu kendala yang ketiga adalah persaingan antar lembaga pendidikan yang saat ini banyak sekolah yang menawarkan berbagai program unggulan sehingga sekolah harus mampu menunjukkan keunikan dan kualitas agar tetap diminati oleh banyak masyarakat di luar sana. Lalu kendala yang nomor 4 adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, di mana sekolah harus mampu mengikuti perubahan digital agar tidak tertinggal, baik dalam sistem administrasi maupun proses pembelajaran. Nah, yang kendala nomor 5 adalah kurangnya dukungan dari masyarakat ataupun orang tua. Apabila komunikasi antar sekolah dan masyarakat kurang baik, maka berbagai program pengembangan sekolah akan sulit berjalan secara optimal. Nah, untuk menghadapi kendala-kendala yang sudah saya sebutkan, terdapat berbagai macam strategi yang dapat dilakukan. Yaitu yang pertama, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun alumni untuk memperoleh dukungan dana, pelatihan, maupun fasilitas. Lalu strategi yang kedua adalah meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui workshop, pelatihan, seminar, serta pengembangan profesional secara berkelanjutan. Nah, yang ketiga, memanfaatkan teknologi digital sebagai media promosi sekolah maupun sebagai sarana pembelajaran, misalnya melalui website, media sosial, dan platform pelajaran daring. Nah, dengan strategi yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta didik dan orang tua dengan memberikan pelayanan cepat, ramah, dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Lalu strategi yang terakhir adalah melakukan evaluasi program secara berkala agar sekolah mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, menurut saya, strategi yang paling penting adalah membangun budaya inovasi. Sekolah harus selalu terbuka terhadap perubahan dan mampu menciptakan program-program baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 adalah jelaskan seberapa besar minat saudara untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan beserta alasannya. Nah, secara pribadi saya memiliki minat yang cukup besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan, terutama setelah menyelesaikan pendidikan di program studi pendidikan agama Islam. Nah, alasan pertama yaitu saya ingin berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Saya percaya bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi bangsa di masa depan. Lalu alasan kedua saya yaitu melihat bahwa peluang bisnis pendidikan saat ini sangat besar. Perkembangan teknologi telah membuka berbagai peluang seperti kursus daring atau bimbingan belajar berbasis digital atau pelatihan guru, membuat media pembelajaran, penerbitan buku ajar, hingga penyediaan konten edukatif di media sosial. Lalu alasan yang ketiga adalah bidang pendidikan tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi juga memiliki nilai ibadah dan manfaat sosial. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, saya ingin ilmu yang saya miliki dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nah, apabila diberi kesempatan, saya memiliki keinginan untuk mengembangkan platform edukasi berbasis media sosial yang berisi materi pendidikan agama Islam, pendidikan karakter, motivasi belajar, serta konten yang membangun akhlak peserta didik. Nah, namun demikian, saya menyadari bahwa untuk terjun ke dunia bisnis pendidikan diperlukan kemampuan manajemen, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan inovasi. Nah, oleh karena itu, saya akan terus belajar serta mengembangkan kompetensi agar mampu menjadi pendidik sekaligus wirausahawan pendidik yang profesional. Nah, sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa bisnis pendidikan bukan hanya berorientasi pada keuntungan finansial,
tetapi lebih kepada memberikan solusi terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat. Kemitraan yang kuat, strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai kendala, serta semangat untuk terus berinovasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengembangkan bisnis pendidikan di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.